Pernahkah kamu menyadari bahwa di dalam kamar tidur kita ada sebuah harmoni yang jauh lebih indah dari alunan musik maestro manapun? Bayangkan ini, setelah seharian kamu merasa sangat lelah dengan rutinitas. Mungkin kepalamu pusing memikirkan rapat manajemen yang padat, mengejar tenggat waktu laporan yang harus segera selesai, atau mengurus operasional harian yang benar-benar menguras tenaga. Kamu akhirnya bisa pulang dan berbaring di sebelah pasanganmu. Kamu menyalakan lagu favorit di kamar. Mungkin alunan jazz yang lembut, atau musik akustik yang menenangkan pikiran. Musik itu memang enak, sangat enak. Bisa merelaksasi otot yang tegang dan membawa suasana di antara kalian berdua menjadi lebih hangat. Tapi, mari kita jujur sejenak. Sebagai sesama pria, sebagai seorang suami, seenak-enaknya suara musik yang mengalun dari speaker mahal sekalipun, ada satu suara yang resonansinya langsung menembus ke dalam jiwa kita. Ya, lebih enak suara istri kamu pas dia sedang menikmati momen intim bersama kamu dan tanpa sadar melepaskan desahan lembutnya. Suara itu bukanlah sekedar bunyi biasa. Itu adalah validasi tertinggi bagi seorang pria. Itu adalah bahasa jujur dari tubuhnya yang mengatakan bahwa kamu, suaminya, berhasil memberikannya rasa aman, kenyamanan, dan kenikmatan yang luar biasa. Di episode Sehat Bercinta kali ini, kita akan membedah rahasia di balik musik ini. Mengapa banyak pasangan yang justru terjebak dalam kebisuan saat bercinta? Dan bagaimana hanya dengan mulai mendengarkan dan merespon suara-suara kecil ini, kalian bisa mengubah hubungan intim yang tadinya terasa hambar menjadi sebuah simfoni gairah yang tak terlupakan. Siapkan hatimu, karena kita akan belajar menyelami intimasi yang sesungguhnya. Bagi seorang laki-laki, keheningan di atas ranjang itu kadang bisa sangat mengintimidasi. Kenapa? Karena secara psikologis, kita para suami ini memiliki ego dasar ingin selalu menjadi pahlawan untuk istri kita, termasuk dalam urusan memberikan kepuasan. Saat kalian berdua sedang tenggelam dalam momen keintiman, dan tiba-tiba suasana menjadi terlalu hening, pikiran laki-laki justru mulai berisik. Kita mulai menebak-nebak di dalam kepala. Apakah dia menikmatinya? Apakah sentuhanku salah? Atau jangan-jangan dia cuma pura-pura? Disinilah peran krusial dari suara-suara kecil tadi. Desahan lembut, erangan pelan, atau sekadar tarikan nafas berat dari istri adalah kompas penunjuk arah bagi kita. Itu adalah sinyal lampu hijau yang paling jujur. Disinilah suara itu seolah memberitahu kita tanpa perlu merangkai kata-kata. Ya sayang, teruskan. Rasanya sangat nyaman. Validasi audio ini seketika meruntuhkan semua rasa tidak aman atau insecure di kepala seorang suami. Ketika seorang pria mendengar istrinya bersuara karena nikmat, aliran dopamin dan testosteron di otaknya melonjak drastis. Gairahnya seketika naik berlipat ganda. Bukan hanya karena rangsangan fisik semata, tapi karena sebuah kebanggaan emosional bahwa ia berhasil membuat wanita yang paling ia cintai merasa luar biasa.
Jadi, bagi para istri di luar sana, jangan pernah merasa malu untuk bersuara. Ekspresimu adalah energi paling kuat yang bisa membakar gairah suamimu. Tapi kenyataannya, banyak sekali istri yang justru memilih untuk diam dan menahan suaranya saat bercinta. Mungkin karena merasa malu, canggung, takut dinilai berlebihan, atau terbelenggu oleh pola pikir masa lalu yang menganggap bahwa berekspresi saat berhubungan intim itu tabu. Sayangku, para istri yang luar biasa, mari kita ubah cara pandang ini pelan-pelan. Kamar tidur kalian adalah ruang privasi yang paling suci dan paling aman di dunia. Di sanalah tempat kalian berdua bisa menanggalkan semua topeng, semua stres pekerjaan, dan semua beban sosial. Ketika kamu menahan suaramu karena malu, sebenarnya kamu sedang menahan energi keintiman itu sendiri. Kamu seolah membangun tembok yang menghalangi suamimu untuk benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Percayalah, suami yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah menghakimimu saat kamu jujur berekspresi. Sebaliknya, dia sangat merindukan kejujuran itu. Kamu tidak perlu memaksakan diri menjadi orang lain atau meniru adegan berlebihan yang tidak realistis. Cukup jadilah dirimu sendiri. Biarkan tubuhmu merespons sentuhannya secara alami. Tarikan nafas yang sedikit berat, hembusan nafas lega saat kamu merasa rileks, atau erangan kecil saat dia menyentuh titik kenyamananmu. Itu semua sudah lebih dari cukup. Bebaskan dirimu dari rasa malu itu, karena kebebasanmu berekspresi adalah kunci untuk membangun rasa saling percaya yang tak tergoyahkan. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mulai terbiasa membangun harmoni ini? Bagi para suami, tugas pertama kita adalah menciptakan ruang aman tanpa penghakiman. Jangan pernah menuntut atau memaksa istrimu untuk bersuara. Tekanan hanya akan membuatnya semakin tegang dan menutup diri. Mulailah dengan afirmasi verbal terlebih dahulu. Bisikan di telinganya betapa kamu mencintainya, betapa berharganya dia untukmu, dan betapa kamu sangat menikmati kebersamaan ini. Pancing responsnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lembut. Sayang, kamu suka kalau aku sentuh pelan seperti ini? Atau rasanya nyaman kan? Biarkan dia menjawab dengan gumaman kecil terlebih dahulu. Dan untuk para istri, kamu tidak perlu langsung memaksakan diri mengeluarkan suara yang keras. Mulailah dari mengatur ritme napasmu. Saat kamu merasa rileks dan nyaman, biarkan napasmu mengalir sedikit lebih berat dan lebih panjang dari biasanya. Keluarkan suara atau yang pelan saat kamu menyukai sentuhannya. Anggap saja seperti kamu sedang menghela napas lega, persis ketika kamu merebahkan badan di kasur setelah hari yang panjang dan melelahkan. Sangat natural, sangat sederhana. Ketika suamimu mendengar respons sekecil apapun itu, perhatikan bagaimana energi di sekitarnya berubah. Gairahnya pasti akan tersulut, dan dia akan memperlakukanmu dengan jauh lebih lembut dan penuh gairah. Ini adalah tarian komunikasi dua arah. Suami memberi sentuhan, istri memberi validasi. Pada akhirnya, kita harus menyadari satu hal penting. Suara-suara kecil di dalam kamar tidur itu bukanlah sekedar reaksi biologis belaka. Itu adalah lagu kebangsaan dari sebuah kejujuran.
Ketika kamu berani bersuara, kamu sebenarnya sedang berkata kepada pasanganmu, "Aku percaya padamu, aku merasa aman bersamamu, dan aku bahagia memilikimu." Keintiman yang sehat tidak hanya dibangun dari apa yang kita lakukan secara fisik, tapi dari seberapa berani kita membuka diri secara emosional. Suara desahan yang tulus itu adalah jembatan yang menghubungkan dua jiwa yang sedang menyatu. Bagi kamu, para suami, jadilah pendengar yang peka. Jadikan suaramu sebagai pelindung, dan biarkan telingamu menjadi saksi atas kebahagiaan istrimu. Dan bagi para istri, ketahuilah bahwa suaramu adalah perhiasan yang paling indah bagi pendengaran suamimu. Jangan biarkan rasa malu mencuri momen kebahagiaan kalian. Karena ketika komunikasi audio ini terjalin dengan indah, hubungan kalian tidak akan lagi sekedar rutinitas, melainkan sebuah perjalanan gairah yang terus bertumbuh setiap harinya. Terima kasih sudah setia menyimak materi dari Sehat Bercinta. Semoga rahasia kecil tentang musik di kamar tidur ini bisa membawa perubahan besar yang lebih hangat, lebih intim, dan lebih bermakna dalam pernikahan kalian. Jika menurutmu edukasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan video ini kepada pasangan halalmu sebagai undangan untuk mulai membangun simfoni cinta yang baru malam ini. Jangan lupa subscribe channel Sehat Bercinta untuk terus mendapatkan tips edukasi seks pasutri yang sehat dan bergairah. Saya, narator Anda, pamit undur diri. Selamat merajut kasih dan salam sehat bercinta.